Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra atau Bani Israil. Kita baca mulai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami Tumaradadana lakumul karrata alaihi. Kemudian kami Allah berikan kepada giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Wa amdadanakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami Allah membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ini surat ke-17. Ini selain namanya surat Al-Isra, juga disebut surat Bani Israil. Bani Israil itu artinya keturunan Israil. Nah, kenapa surat ke-17 disebut dengan surat Bani Israil atau keturunan Israil? Ini berhubungan dengan di awal surat ini, mulai ayat 2 sampai ayat 8. Itu bicara mengenai Bani Israil. Kemudian di menjelang akhir surat ini, ayat 101 sampai 104, itu menyebutkan tentang Bani Israil. Jadi Bani Israil itu bangsa yang dulunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi bangsa yang luar biasa hebatnya. Kemudian karena melanggar tuntunan Allah, tidak mau mengikuti nabi-nabi dan rasul yang dikirim padanya, dan tidak mengikuti kitab suci yang Allah wahyukan kepada para nabi, para rasul yang dikirim pada mereka, maka Bani Israil menjadi bangsa yang terhina. Bangsa yang terhina karena melanggar, menyimpan dari tuntunan Allah dan para nabi, para rasul itu pada mereka. Nah, kenapa ini juga kaitannya surat Al-Isra? Al-Isra yang dijelaskan pada ayat pertama. Kaitannya apa Bani Israil kok dengan Al-Isra? Padahal Al-Isra itu perjalanan waktu malam yang menjalankan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam bulan Bani. Yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir menjadikan kisah Nabi Isra dan Mi'raj itu dianggap sebagai kelemahan Nabi dan orang-orang yang mengimaninya. Karena orang Bani Israil, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu seringkali menganggap Allah itu seperti manusia. Padahal Allah memiliki sifat-sifat yang maha kuasa. Apalagi sekedar menjalankan makhluknya. Pada suatu malam dari satu tempat ke tempat yang lain bolak-balik. Itu bagi Allah sangat mudah. Cuma karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tentu juga orang Yahudi, itu menganggap Allah itu seperti orang,
Sehingga nggak mungkin ini kalau satu malam perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bolak-balik 5 waktu sholat yang semula 50 jadi 5. Ini nggak mungkin. Kenapa katakan nggak mungkin? Bahkan dulu dijadikan isu ya, untuk menghabisi orang-orang yang beriman, karena mereka menganggap Allah seperti manusia. Sama juga misalnya menganggap lalat seperti manusia. Kalau ada lalat bercerita, oh itu hanya dalam waktu 1 hari bisa perjalanan dari Jogja ke Surabaya, Surabaya balik ke Jogja lagi. Itu bagi terbangnya lalat, terbangnya nyamuk gak mungkin. Tapi kalau mengikuti manusia bisa. Pagi-pagi terbang dari Jogja ke Surabaya sampai Surabaya acara. Nanti lalatnya atau nyamuknya masih ikut, sore terbang lagi ke Surabaya ke Jogja. Lalatnya cerita pada yang lain. Tadi 1 hari di Surabaya loh. Gimana mungkin? Itu gak mungkin bagi lalat. Bagi manusia naik pesawat sangat mungkin. Yang apalagi ini Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi pada waktu malam. Tentu lebih mudah lagi. Ya sampai orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menganggap kejadian ini sebagai ini untuk menghabisi. Ini tinggal kuncinya pada Abu Bakar As-Siddiq. Tentu Abu Bakar As-Siddiq gak percaya. Kalau dia gak percaya, udah habis ini. Gak ada lagi orang yang beriman. Kemudian nyari-nyari Abu Bakar kemana ini. Begitu ketemu Abu Bakar, ditanya, itu percaya gak kamu? Masa? Itu pada satu malam perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha balik lagi. Mana mungkin? Nah, mereka mengharapkan jawaban Abu Bakar itu mengikuti kemauan mereka. Ya nggak mungkin. Tapi ternyata ketika ketemu Abu Bakar, Abu tanya begitu, Abu ditanya, itu dari siapa itu? Kalau itu dari Nabi Muhammad, saya percaya sepenuhnya. 100% percaya, lebih dari itu pun percaya. Karena Abu Bakar itu betul-betul yakin bahwa itu kekuatan dari Allah, bahwa itu mukjizat dari Allah. Tidak seperti pikiran orang-orang musyrik, tidak seperti pikiran-pikiran orang kafir yang menganggap Allah seperti manusia. Padahal bagi Allah itu sangat mudah memperjalankan nabinya, rasulnya yang dipilih untuk diperjalankan pada satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Ya. Itu juga ada yang perdebatkan. Karena Nabi itu sepenuhnya sangatnya bakoknya pada Allah. Mana mungkin Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat sehari semalam 50 kali dan nawar-nawar sampai 5 kali. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya itu kalau Nabi bolak-balik ketemu Allah, itu pendidikan tersendiri. Kalau sekali langsung udah sholatnya saya 5 kali, itu berarti Nabi ketemunya cuma sekali. Tapi kalau itu diturunkan bertahap, itu Nabi ketemunya pada Allah beberapa kali, dan itu menjadikan berikutnya orang termotivasi. Masa 5 kali sehari semalam nggak bisa melakukan yang semula 50 kali, sehingga orang menjadi ini sudah yang teringat, ini sudah termudah itu.
bahwa sekarang kenyataannya misalnya orang Islam Indonesia yang sholat sehari semalam 55 kali masih kurang dari 40%, itu persoalan lain. Kalau memang tidak begitu meyakini yang namanya ibadah itu buah dari keimanan. Kalau imannya itu nggak maksimal, ibadahnya juga nggak bisa maksimal. Kata tadi kaitannya kenapa ini kok bernama surat Al-Isra kemudian Bani Israil? Sedangkan Al-Isra itu yang diperjalankan waktu malam itu Rasulullah. Kemudian Bani Israil itu keturunan Israel. Itu hubungannya di mana? Hubungannya umat Islam itu kalau nggak hati-hati nasibnya sama seperti Bani Israil. Ketika masa Nabi Muhammad sekian ratus tahun berikutnya, orang Islam itu orang yang sangat terhormat, ya, umat yang sangat berwibawa, kekuatannya luar biasa, nggak ada yang nandingi di muka bumi. Dari masa Nabi sampai sekian ratus tahun berikutnya, itu luar biasa wibawanya. Super power dunia itu mudah takluk. Memimpin peradaban dunia itu mudah. Menjadi umat yang hebatnya luar biasa, sangat terhormat, sangat berwibawa, karena memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi kalau umat Islam ini ikut-ikut Bani Israil, ikut-ikut meninggalkan kitab sucinya, ikut-ikut meragukan kebenaran kitab sucinya, ikut-ikut tidak mempercayai kitab sucinya secara penuh, umat Islam nasibnya sama, terhina juga, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israil. Itu hubungannya di surat 17 ini kenapa kok bernama surat Al-Isra dan surat Bani Israil. Nah, di antara kerusakan, kehancuran, ketidakbaikannya orang-orang Bani Israil di mana? Nah, itu dijelaskan dari ayat 2 sampai ayat 8. Nanti di akhirnya 101 sampai 104. Nah, yang 107, yang ayat 7 ini. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika berbuat jahat, maka akibat dari kejahatan itu kembalinya juga untuk dirimu sendiri. Fa idza jaa waqtul akhirah liyasumu wujuhakum. Maka dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan mukamu, untuk menghinakan kamu, untuk merendahkan kamu. Mukanya disuramkan, dikembalikan kepada kehidupan yang terhina, tidak terhormat lagi, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.
Nah, ini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi Bani Israel itu membuat kerusakan. Sebetulnya sudah berkali-kali. Ini ditekankan di antara yang terbesar itu 2 kali. Yang pertama, Bani Israel menentang hukum yang ada pada kitab Taurat, yang seharusnya mereka mengikuti nabi, tapi malah nabinya dikejar-kejar, dibunuh. Mereka membunuh Nabi Su'ya. Nabinya dikejar-kejar, dibunuh. Bahkan saya baca di beberapa tulisan, yang dikejar-kejar mau dibunuh dari Israel itu sampai 70-an nabi. Di antara yang dikejar-kejar terbunuh versi mereka itu ada Nabi Su'ya. Ya. Kemudian mereka juga memenjarakan namanya Armia. Kemudian berikutnya mereka juga membunuh Nabi Zakaria. Mereka juga ngejar-ngejar akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah menyelamatkan. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, hidup mulia di sisi Allah. Tapi versi mereka itu mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib. Tapi sebelum itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Bani Israel itu bukan sekedar tidak mengikuti kitab sucinya, tidak sekedar tidak mengikuti Nabi dan Rasul yang diutus pada mereka. Kitab sucinya yang asli mereka sembunyikan, mereka rubah-rubah, mereka ganti-ganti, mereka buat-buat, ditukar-tukar tempatnya, yang tidak ada diada-adakan, yang ada malah disembunyikan. Semua mereka yang seharusnya mereka mempercayai, mengimani, mengikuti nabinya, rasulnya, malah nabi rasulnya dikejar-kejar, dibunuh. Itu umat Islam, pengikut Nabi Muhammad ini kalau ikut Bani Israel, nasibnya sama, akan terhina juga, akan hidupnya suram, ya, mukanya disuramkan. Nah, kalau terhormat, jaya, punya kekuatan, jadi super power, itu wajahnya ceria, berseri-seri, menyenangkan. Nah, ini karena melanggar kitab sucinya, tidak mengikuti rasulnya, akhirnya mukanya disuramkan, hidupnya menjadi terhina. Asa rabbukum ayyarhamakum, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Wa in mutum udna, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembalikan, ya kami, Allah juga kembali mengadab kamu. Ini berlaku bagi seluruh umat manusia, berlaku seluruh umat beragama, bagi siapa saja. Sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami Allah kembali mengadab kamu. Bukan hanya kepada Bani Israel,
tetapi juga terjadi pada umat Islam. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan kami Allah jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Seharusnya itu iman sepenuhnya kepada Nabi, kepada Rasul yang diutus kepada umat. Seharusnya percaya sepenuhnya dan mengikuti sepenuhnya kitab suci, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya, kepada Rasul-Nya. Ini malah dikufuri, diingkari, didustakan, ya, dikhianati. Nah, itu kan namanya ya kafiri, mengkufuri. Maka waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan kami Allah jadikan neraka jahanam itu siksaan, penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang kafir. Jadi mudah-mudahan walaupun baru memahami beberapa ayat di depan di surat Al-Isra dan Bani Israil, itu sudah bisa mengetahui, memahami benang merahnya, intisarinya dari surat ke-17 ini. Surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Termasuk kenapa tadi namanya kok surat Bani Israil? Kenapa kok namanya surat Al-Isra? Hubungannya apa? Itu secara singkat. Nah, mulai ayat 9 ya kita pahami. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus, wa mubasyirul mukminin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, yang beramal soleh, analahum ajron kabiro, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi ini pernyataan yang sangat tegas, yang sangat jelas, bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang sangat besar, yaitu surga. Banyak sangkalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan juga orang-orang munafik, orang mujrim, itu menanyakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Bahkan orang-orang musyrik, orang kafir juga menanyakan, kenapa yang diutus oleh Allah itu kok manusia? Kenapa kok bukan malaikat? Mereka juga menanyakan, mempertanyakan, kenapa yang dipilih, yang diutus itu kok orang biasa, bukan dari pembesar, bukan dari kepala suku, bukan orang yang paling ahli di bidang sastra,
di bidang bahasa Arab, kenapa bukan pujangga, tapi yang dipilih oleh Allah kok malah anak yatim, yatim piatu. Ya. Yang ketika masih kecil ikut kakeknya mengembala, ikut pamannya berdagang. Kenapa yang diutus bukan dipilih orang yang bangsawan, ya, orang yang berkuasa, kepala suku dan seterusnya. Ya, itu semuanya sepenuhnya itu kewenangan dari Allah. Tapi kita semua bisa mengambil hikmahnya. Coba kalau yang diutus itu bukan manusia, yaitu jadi nabi, jadi rasul, itu bagaimana manusia mencontohnya? Bagaimana manusia ini bersama mengikutinya? Kalau yang diutus itu orang yang dari keluarga kerajaan, yang kaya raya, yang serba glamor, gimana bisa merasakan penderitaan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang alami tidak punya ayah, yang alami masih kecil gak punya ibu, yang alami hidup ini mengalami berbagai macam hal. Nah, itu kalau yang diutus orang-orang apa itu orang yang kaya raya, raja gitu, nggak ngalami itu. Tapi kalau yang Allah pilih orang yang memang pernah ngalami, memiliki empati, memiliki keberpihakan. Coba kalau Al-Quran ini diwahyukan sekaligus 30 juz, itu gimana mau memahaminya, mau mengamalkannya sekaligus 30 juz? Nah, itu para ahli pendidikan, ahli psikologi nyebutkan pendidikan yang bagus itu memang bertahap. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui kemampuan manusia dan persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia. Allah yang tahu persis. Makanya Allah mewahyukannya bertahap. Perlu waktu kurang lebih 23 tahun. Makanya sekarang ini banyak orang yang model itu balapan, cepet-cepetan membaca, menghafal Al-Quran, tapi kurang menghayati, kurang mendalami, kurang meresapi. Loh, Nabi yang terhebat dipilih oleh Allah saja kalau waktu 23 tahun. Nah, kita yang orang biasa, ya tentunya kita seumur hidup kita menyadari kemampuan kita untuk memahami, untuk mengamalkan, mengingat itu terbatas. Sebetulnya cara mengingat, cara menginternalisasikan ayat Quran pada diri kita, itu yang paling hebat. Sebetulnya tidak berhenti pada membaca, tidak berhenti pada menghafal, tidak berhenti pada memahami. Yang terhebat adalah melalui pengamalan. Begitu ayat Quran kita amalkan, itu betul-betul terpatri pada diri kita.
Makanya kenapa dulu muncul istilah Nabi, para sahabat itu ibadatnya seperti Al-Quran berjalan. Kemarin sahabat Nabi malam saya ngobrol sama tokoh-tokoh agama di Tasikmalaya. Ya, Tasikmalaya dikenal sebagai kota pesantren. Banyak pesantrennya, banyak orang-orang hebat. Itu ketika saya tanyakan juga, ada enggak pesantren atau lembaga pendidikan yang fokus memahami dan mengamalkan Quran 30 juz? Ada di antara tokoh katakan belum ada. Bahkan sering mereka temukan suatu pesantren yang fokus menghafal Quran, tetapi cara hidupnya nggak ngikuti Quran. Ya. Jadi memahami apa itu? Menghafal Quran tapi nggak memahami isi. Terus hidupnya nggak sesuai dengan isi Al-Quran. Bahkan banyak yang bertentangan. Nah, ini kan jadi merata di mana-mana seperti itu. Maka kembali ke tadi. Nah, Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Itu kalau kita baca, kita pahami, kita laksanakan dalam hidup ini. Jadi cara yang paling hebat untuk mengingat Al-Quran itu dengan cara mengamalkan isi. Nah, kalau nggak memahami, ya nggak bisa mengamalkan, nggak bisa menjadikannya sebagai hidayah atau petunjuk. Gitu. Makanya berbagai macam keberatan, sanggahan dari orang-orang yang tidak mengimani Quran, apa orang kafir, apa orang musyrik, atau dari Bani Israel dan seluruhnya itu, ya, itu sebetulnya karena mereka ada sebab-sebabnya kenapa begitu gitu. Kalau seandainya mereka itu mau mendalami, memahami, yang semula menentang, yang semula ingin mencari kelemahannya, justru terbalik menjadi beriman. Itu betapa banyak yang terjadi seperti itu. Jadi Al-Quran ini juga memberikan kabar gembira pada orang beriman dan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar berupa surga. Wa anal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ini kenapa yang ditekankan sehingga la yu'minuna bil akhirah? Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Karena ketika Al-Quran ini diwahyukan, orang-orang musyrik, orang-orang kafir kalau ditanya Tuhannya siapa, mereka nyebut juga Allah. Itu dari nenek moyang juga begitu. Tetapi untuk kehidupan di akhirat itu yang mereka tidak meyakini. Ya, sampai sekarang juga begitu. Orang yang tidak betul-betul mengimani kehidupan akhirat, ilmunya sebenarnya itu perbuatannya enggak karuan-karuan. Karena enggak meyakini kehidupan di akhirat, akhirnya hidup ini hanya untuk duniawi. Ya, tidak mau mempersiapkan bagaimana hidup di akhirat, karena enggak meyakini, enggak mengimani. Maka disebutkan di sini la yu'minuna bil akhirah, tidak mengimani adanya kehidupan di akhirat. A'tadna lahum 'adzaban alima.
Ya, kami Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, kalau iman kepada kehidupan di akhirat itu menjadi lebih mudah untuk diperbaiki. Ya, karena takut nanti besok di akhiratnya gimana. Jadi keimanan adanya di akhirat itu sangat menentukan. Maka disebutkan secara khusus di ayat 10 ini, wa alladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani ada kehidupan di akhirat, a'tadna lahum adzaban alima. Ya, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Apa? Neraka. La yada'ul insanu bisarri du'a'au bil khair. Manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Wa kana insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa, tidak cermat, tidak mau memahami secara mendalam, senangi gerusa-gerusu. Ya. Nah, sampai mendoakan berharap kejahatan sebagaimana berdoa untuk kebaikan. Kenapa? Karena nggak cermat, nggak teliti, nggak betul-betul tekun, nggak bisa membedakan. Yang membedakan ini halal, ini batil, ini baik, ini buruk, bukan menurut manusia, tetapi menurut Al-Quran, menurut Allah. Maka Quran sebagai furqan, pembeda. Maka Quran sebagai penjelas bayan. Waja'alna laila wan nahara ayatain. Ini Allah jadikan malam dan siang menjadi dua ayat, dua tanda. Ya, mawakauna ayatan lail waja'alna ayatan nahar mujizatan litabtagu fadlan min rabbikum. Ya, lalu kami Allah hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Itu karena perputaran bumi berputar pada porosnya dan berputar mengitari matahari, maka terjadi siang menutup malam, malam menutup siang. Ya, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, litat tahu fadlan min rabbikum. Dengan adanya pergantian siang dan malam, malam dan siang, itu manusia mencari karunia dari Allah. Ya, dengan adanya ayat perubahan tadi, itu menjadikan manusia mencari fadlan min rabbikum. Ya, lintak lamu ada sinina wa hisab, dan supaya kamu manusia mengetahui bilangan tahun-tahun dan mengetahui perhitungan. Nah, luar biasa kan fungsinya. Tentu semakin hebat manusia memikirkan, semakin mendalam, semakin bisa menemukan, semakin bersyukur. Wa kullu syai'in fasalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami Allah terangkan dengan tafsilan, dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Tapi banyak orang katakan ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, gara-gara tidak memahami Quran secara mendalam. Padahal Allah berfirman, wa kullu syai'in fasalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ya, tafsilah, secara tafsir, secara rinci, secara jelas. Demikian Bapak Ibu sampai ayat 12. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi.
Ini hari Jumat untuk nanti sore setelah sholat asar kita lanjutkan kajian di gedung Kala, dan nanti maghrib di Masjid Nurul Iman ada di GPK. Sepanjang kesempatan yang ada kita syukuri, kita manfaatkan semaksimal. Semoga Allah senantiasa memberikan dayanya pada kita semua yang istiqomah untuk memahamkan berusaha mengamalkan apa yang dituntunkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qawlatul Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.